Perkenalkan, nama saya Yohana Teresia Simaremare, dan di sini kami akan membahas materi mengenai alam dan kearifan ekologis Melayu. Materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep alam dan kearifan ekologis budaya Melayu. Konsep kearifan orang Melayu tercermin dalam kebijaksanaan masyarakatnya dalam berinteraksi dengan alam. Nah, kearifan ini lahir dari pengalaman hidup yang panjang dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Melayu menjaga hubungan harmonis dengan alam sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Kearifan orang Melayu juga ditandai dengan rasa malu sebagai cerminan moral. Sikap ini menahan masyarakat untuk tidak merusak lingkungan atau melakukan tindakan tercela. Kemudian, konsep ekologi dalam budaya Melayu berkaitan erat dengan proses kebudayaan yang berkembang seiring dengan lingkungan. Masyarakat Melayu memiliki hubungan yang harmonis dengan alam, di mana lingkungan bukan hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Prinsip alam terkembang jadi guru mencerminkan bagaimana alam menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ada beberapa poin penting yang mencerminkan konsep alam dan kearifan ekologis budaya Melayu. Yang pertama, alam sebagai guru. Ungkapan alam terkembang jadi guru menggambarkan bagaimana masyarakat Melayu menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran. Alam dianggap memberikan pelajaran tentang keseimbangan, ketekunan, dan keteraturan dalam kehidupan. Yang kedua, pemanfaatan alam secara bijaksana. Proses membuka ladang dilakukan dengan tahapan-tahapan panjang, seperti menebah semak, menebang pohon, hingga meratakan tanah sebelum menanam padi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk tidak merusak alam secara sembarangan dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kemudian yang ketiga, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Penggunaan jaring berlubang besar saat meluka ikan bertujuan agar hanya ikan besar yang tertangkap, sedangkan ikan kecil dilepaskan kembali untuk menjaga kelangsungan populasi ikan di perairan. Kemudian yang terakhir, etika berburu dan merambah hutan. Perburuan dan perambahan hutan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan untuk keperluan mendesak, seperti perhelatan adat atau kebutuhan masyarakat. Tradisi ini menunjukkan adanya batasan dalam eksploitasi alam demi menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian kita masuk kepada ekologi fisik di Riau. Yang pertama yaitu hutan. Hutan memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik sebagai sumber ekonomi, kepercayaan maupun budaya. Selain menyediakan hasil alam seperti buah-buahan, ubi, pucuk kayu, umbut, serta bahan perburuan, hutan juga menjadi tempat berburu dengan berbagai alat tradisional seperti sumpitan, lembing, ranjau, jebak, dan jerat. Selain itu, hutan berperan dalam sistem kepercayaan dan ritual, dipercaya sebagai tempat makhluk halus, serta menjadi sumber obat tradisional dari berbagai herbal dan akar kayu. Kemudian yang kedua itu ada tanah. Tanah memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Melayu, bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai simbol marwah dan martabat. Dalam sistem adat, tanah memiliki kepemilikan komunal yang disebut tanah wilayat atau tanah ulayat, yang penggunaannya diatur oleh hukum adat dan diakui oleh hukum negara. Masyarakat Melayu memahami bahwa tanah harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat Melayu membedakan tanah ke dalam 3 kategori utama, yaitu tanah muda yang subur dan kaya unsur hara, tanah tua yang mulai kehilangan kesuburannya karena sering digunakan, serta tanah mati yang telah kehilangan unsur hara akibat eksploitasi berlebihan atau erosi. Yang ketiga itu ada sungai. Riau dialiri 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Kuantan atau Indragiri. Mobilitas orang di Riau pada masa dahulu mengikuti jalur sungai. Berbagai prosesi kehidupan orang Melayu merujuk ke sungai. Misalnya, berbagai ritual dan upacara turun mandi,
berbual di tepian mandi, mandi berlimau, mencari penghidupan, mobilitas interrelasi, upacara kematian, dan lain sebagainya. Mereka menjadikan sungai sebagai timang-timangan negeri. Bagi mereka, rusak sungai samalah dengan cerminan rusaknya negeri. Kemudian yang keempat ada rawa. Tanah rendah yang umumnya di daerah pantai, kiri dan kanan sungai, ada pula yang dekat dengan tasik atau danau. Disebut rawa apabila digenangi air. Dalam rawa biasanya banyak terdapat tumbuhan air serta kayu-kayuan. Bila musim panas atau banjir, air sungai akan sampai ke rawa, maka rawa disebut terawang. Pada musim kemarau, rawa akan kering dan ketika itu pula terjadi aktivitas mengecal, merawang untuk menangkap ikan yang terjebak di rawa. Kemudian yaitu ada tasik. Tasik atau danau merupakan lingkungan perairan tawar yang dikelilingi oleh daratan dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu laktik atau air tidak bergerak dan lotik atau air bergerak. Bagi masyarakat Melayu, tasik memiliki nilai penting dalam kehidupan seiring dengan keberadaan sungai, ladang, dan hutan cadangan. Selanjutnya yaitu ada selat. Dalam budaya Melayu, beberapa upacara dan ritual terjadi di selat seperti menyemal laut, membuang anca, menyamak belat, menyeru tanjung, dan lain sebagainya. Aktivitas mencari ikan juga lebih cenderung dilakukan di selat. Pada musim kawin, bertelur menjelang menetas, ikan kembali ke selat setelah pengembaraannya di samudra. Dan yang terakhir yaitu ada laut. Laut dapat didefinisikan sebagai kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas. Air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati, yakni flora dan fauna. Nah, dalam kehidupan orang Melayu, pemeliharaan alam termaktub dalam berbagai ungkapan adat dan kebudayaan. Misalnya, pemeliharaan flora juga ada dalam karya-karya sastra Melayu. Dalam pantun Melayu, sekitar 70% kata-kata yang digunakan atau dimuat dalam sampiran pantun berkaitan dengan flora. Contoh yang pertama yakni meranti, yaitu pohon kayu yang tumbuh tinggi dan besar. Kulit batangnya pecah-pecah serta kayunya berat. Kayu meranti ini dibuat untuk bahan bangunan terutama kerangka atap dan papan. Contoh yang kedua yaitu nibung, yakni sejenis pohon palem rumbia, buahnya bertandan. Pohon nimbung jantan ini tidak berbuah, hanya berbunga saja. Batangnya mempunyai rujong, yaitu bagian batang sebelah luar sangat keras dan bagian tengah batangnya rapuh berupa sagu. Rujong nibung ini biasanya dibuat orang untuk lantai rumah, untuk tugal, dayung, pengayu, totoran, jujuran, pelantar, jermal, kelong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa fauna yang berkaitan dengan adat tradisi Melayu, diantaranya ada serindit, yakni sejenis burung kecil yang paruhnya bengkok dan badan yang berwarna hijau. Burung ini terkenal dalam kebudayaan Melayu karena mempunyai makna filosofis yang sangat kuat berkaitan dengan adat tradisi, lambang dari kesejahteraan dan kedamaian suatu negeri yang diwakili oleh warna-warna pada bulunya. Yang kedua ada terubuk, yakni ikan yang banyak ditemui di Selat Malaka. Sebelum dewasa, ikan ini disebut dengan nama pias. Ketika mengandung telur, ikan ini berenang melewati Selat Bengkalis. Meskipun ikan ini menjadi pilar ekonomi selama berabad-abad, namun sekarang terubuk sudah jarang ditemui di Bengkalis. Yang ketiga ada induk pencarian, yakni sejenis hewan pengerat yang memiliki rambut duri keras. Nama lain dari induk pencarian adalah angik, karena pantang menyebut nama aslinya dalam kegiatan ke hutan menjerat. Angik adalah salah satu di antara hewan yang menghasilkan geliga. Selanjutnya ada elang, yakni hewan buas yang mempunyai daya penglihatan tajam, paruhnya bengkok dan cengkramannya kuat, yang menangkap mangsanya dengan menyambar. Elang biasanya terbang di sekitaran pemukiman atau perkampungan. Elang dalam Melayu dianggap sebagai hama ternak ayam. Selanjutnya yaitu kancil, yakni sejenis pelanduk pemakan dedaunan berkaki 4 dan bertubuh kecil.
Kancil sering muncul dalam cerita rakyat sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan kelicikan. Kisah-kisah tentang kancil biasanya menggambarkan hewan ini sebagai tokoh yang mampu mengatasi tantangan atau mengalahkan musuh yang lebih besar dan kuat dengan menggunakan akal dan strategi, bukan kekuatan fisik. Selanjutnya ada gajah, yakni hewan bertubuh besar, kuping telinganya lebar seperti melambai-lambai, dari mulutnya terdapat taring yang disebut gadi. Selanjutnya yang terakhir ada gajah, yakni hewan bertubuh besar, kuping telinganya lebar seperti melambai-lambai, dan di dalam mulutnya terdapat taring yang disebut gadi. Masyarakat Melayu sangat menghormati gajah karena mereka dipercayai berasal dari manusia. Oleh karena itu, pantang mengucapkan kata-kata hinaan kepada gajah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Yang pertama yaitu alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Dalam budaya Melayu, ruang hidup merupakan hamparan luas yang dijaga dalam adat dan diatur oleh kekuasaan tradisional tali berpilin tiga, adat, ulama, dan pemerintah. Hutan dan tanah memiliki fungsi komunal dan dibagi berdasarkan bentuk pemerintahan. Jika berbentuk kerajaan atau kesultanan, kepemilikannya disebut hutan tanah kayat yang sah berdasarkan keputusan raja atau sultan, dan pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai Grand Sultan. Jika berbentuk pemerintahan adat, wilayah tersebut disebut hutan tanah ulayat, yang menjadi milik komunal, suku atau pebatinan, dan pengelolaannya diatur melalui musyawarah adat. Tanah ulayat yang tidak dialihkan kepada individu tetap berstatus sebagai milik komunal. Selanjutnya yang kedua, alam terkembang jadi guru. Dalam adat Melayu Riau, tanah dan hutan memiliki peran penting sebagai ruang hidup komunal serta simbol marwah dan martabat suatu kaum. Hutan tanah bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga sumber falsafah hidup yang mengajarkan etika dan kebijaksanaan dalam menjaga alam, sehingga alam menjadi guru bagi kehidupan manusia. Pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu kearifan hubungan manusia dan alam. Orang Melayu hakikatnya hidup bersebati dengan alam lingkungannya. Dalam ungkapan Melayu dikatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah sekaligus menjadi sumber unsur-unsur budayanya. Seperti dalam ungkapan, kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tak ada hutan, binasalah badan. Orang Melayu memandang alam sebagai ruang hidup yang harus dijaga. Bukan hanya sebagai sumber nafkah, tetapi juga bagian dari kebudayaan dan kepercayaan. Keseharian mereka bergantung pada laut, hutan, dan tanah, sehingga kelestariannya menjadi hal yang penting. Adat menetapkan pantang larang untuk menjaga keseimbangan alam, dengan sanksi berat bagi perusaknya, karena merusak alam berarti merusak sumber ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam lingkungannya. Jadi, kearifan Melayu ini dalam pemanfaatan lingkungannya bisa dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, pembagian ruang, dan yang kedua itu dalam teknik berladang. Dalam pembagian ruang, menurut filosofi wilayah adat itu dibagi menjadi 5 landscape fungsi. Yang pertama ada tanah kampung, yaitu tanah yang digunakan untuk wilayah pemukiman atau pemakaman. Yang kedua ada tanah dusun yang digunakan untuk berkebun atau menanam tanaman keras yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun seperti durian, nangka, petai, manggis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada tanah peladangan atau tanah yang digunakan untuk menanam padi dan tanaman semusim lainnya. Lalu yang keempat ada wilayah pencadangan, yaitu area yang digunakan untuk keperluan di masa mendatang atau di masa depan. Dan yang kelima itu ada rimba atau rimbo yang terdiri dari kapuang sialang, hutan larangan, dan rimba simpanan. Yang rimba ini sama masyarakat adat itu dianggap sebagai pusat keseimbangan yang menghubungkan antara alam atas dan alam bawah. Kemudian aspek yang kedua yaitu teknik berladang. Yang pertama ada membuka hutan. Membuka hutan diawali dengan penentuan tapak perladangan. Jadi
dalam membuka hutan, orang Melayu itu berpantang atau tidak dibenarkan mengolah hutan gambut dan hutan-hutan yang dekat dengan tepian sungai besar. Hutan itu dibolehkan untuk dikelola itu telah diatur dalam adat, dan kepatuhan terhadap aturan itu bersifat mutlak dan atas pelanggarannya itu akan dikenakan sanksi. Kemudian juga dalam membuka hutan ini, unsur tradisi yang berkenaan dengan kebersamaan itu dilakukan seperti gotong royong. Jadi dalam membuka hutan ini juga dilakukan secara bersama-sama atau secara bergotong royong. Kedua, menebas semak-semak. Hal ini dimaksudkan agar semak dan kayu-kayu kecil mati dan mengering. Lalu, yang ketiga, menebang pohon-pohonnya, di mana menebang pohon ini harus memperhatikan arah tumbang kayu, di mana kayu tidak boleh tumbang mengarah ke hutan yang bukan menjadi tempat tapak perladangan. Yang keempat, ada menutuh, yaitu upaya untuk mengurangi ketinggian api atau saat membakar ladang. Yang kelima, ada melandang, yaitu kegiatan membersihkan kayu-kayuan dan dedaunan yang ada di tepi ladang dan di sisi hutan. Kayu tersebut dikumpulkan ke tengah ladang agar ketika membakar ladang, api tersebut tidak menyambar hutan yang ada di sekeliling ladang tersebut. Yang keenam, ada membakar, di mana orang Melayu cenderung melakukannya dengan melihat arah mata angin dan seringkali menggunakan pawang angin. Yang ketujuh, ada memerun, yaitu mengumpulkan sisa pembakaran yang masih berserakan. Yang kedelapan, ada membersihkan atau meratakan tanahnya, yaitu sisa pembakaran dalam memerun itu didatarkan dan abunya disebar ke beberapa bagian lapak sebagai pupuk, lalu tanah yang tinggi itu juga didatarkan. Dan yang kesembilan, ada teknik dan pilihan tanaman kebun, di mana orang Melayu biasanya memilih tanaman kebun yang akan ditanam, lalu juga memilih bibit yang unggul dan tahan terhadap penyakit dan hama. Materi selanjutnya, ekologi sosial Melayu di Riau. Yang pertama itu ada landscape tempat hidup yang dibagi menjadi 3 landscape sosial. Yang pertama, pedalaman atau hulu, yaitu kawasan pemukiman dan pemakaman. Yang kedua, ada kampung, yaitu kawasan yang dihuni oleh gabungan berbagai kelompok yang saling berinteraksi. Dan yang ketiga, ada bandar, yaitu yang secara sosial itu bercampur, bukan hanya di dalam pengertian puak atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, ada sungai pada alam Melayu. Yang pertama itu ada hulu, yaitu permulaan sungai. Lalu ada hilir, yaitu bagian sungai yang mengarah ke pantai atau disebut juga dengan ujung sungai. Yang ketiga, ada baruh, yaitu yang dicirikan sebagai tanah yang lebih rendah atau dari kaki bukit menuju pantai atau tepian pantai. Yang keempat, ada darat, atau sebutan untuk tanah yang tidak digenangi oleh air. Jadi orang Melayu di pinggiran sungai di Riau sebelum mengenal mata angin itu menggunakan istilah barat dan baruh, hilir dan hulu untuk penunjuk arah. Nah, dari pemaparan materi kami tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam budaya Melayu, alam dipandang sebagai ruang hidup yang harus dijaga dan dihormati. Alam tidak hanya sebagai sumber nafkah, tetapi juga sebagai bagian dari kebudayaan, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Melayu memiliki kearifan dalam menjaga hubungan dengan alam, seperti memanfaatkan alam secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memiliki pantang larang untuk melindungi alam dari kerusakan.